Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jupadi dengan NIM 2401701198. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Maliku Saleh angkatan 2024. Pada video ini saya akan menjelaskan 3 konsep penting dalam keamanan informasi, yaitu hash, MAC, dan digital signature. Ketiga hal ini sangat sering digunakan dalam dunia digital, mulai dari login, transaksi online, sampai validasi dokumen. Pertama, kita bahas hash. Hash adalah fungsi yang mengubah suatu data menjadi nilai unik yang disebut hash value. Hash bersifat one way, artinya tidak bisa dikembalikan ke bentuk aslinya. Panjang hasil hash juga selalu tetap, dan kalau data diubah sedikit saja, hasil hash langsung berubah tetap. Ini yang membuat hash sangat penting sebagai sidik jari digital dari sebuah data. Lalu, apa saja fungsi hash? Pertama, hash digunakan untuk memeriksa integritas data, memastikan data tidak berubah. Kedua, hash dipakai untuk menyimpan password dengan aman. Hash juga digunakan dalam proses digital signature sebagai langkah awal sebuah tanda tangan dibuat. Dan yang tidak kalah penting, hash digunakan pada blockchain untuk menghubungkan blok satu dengan yang lain. Nah, hash juga memiliki banyak penerapan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat kita mendownload file, biasanya ada kode hash seperti SHA-256 untuk verifikasi file. Hash juga digunakan untuk menyimpan password di sistem login. Dalam blockchain, hash dipakai untuk menjaga struktur dan keamanan data. Selain itu, hash juga dipakai untuk cek integritas email atau dokumen agar tidak berubah. Selanjutnya, kita masuk ke MAC atau Message Authentication Code. MAC adalah kode autentifikasi pesan yang dibuat dari data dan kunci rahasia. Dengan adanya kunci ini, MAC mampu memberikan integritas sekaligus autentikasi. Itu sebabnya MAC lebih aman dibanding hash biasa. Contoh algoritma MAC yang sering digunakan adalah HMAC dan CMAC. Nah, fungsi MAC antara lain untuk memastikan bahwa sebuah pesan benar-benar asli dan tidak dimodifikasi. Selain itu, MAC juga berfungsi untuk mengautentikasi pengirim karena hanya punya kunci rahasia yang membuat MAC yang valid. Lalu ada penerapannya, ada di banyak sistem, seperti keamanan API menggunakan HMAC SHA-256, komunikasi TLS atau IPSEC. Selanjutnya, sistem pembayaran digital dan perangkat IoT untuk memastikan data sensor tidak dipalsukan. Nah, berikutnya kita bahas digital signature atau tanda tangan digital. Digital signature adalah mekanisme tanda tangan yang menggunakan kunci publik atau kriptografi asimetri. Tanda tangan digital menjamin 3 hal sekaligus, yaitu yang pertama, keaslian pengirim, yang kedua, integritas data, dan yang ketiga, non-repudiation, yaitu pengirim tidak bisa menyangkal. Algoritma digital signature yang umum digunakan adalah RSA, DSA, dan ECDSA. Nah, cara kerjanya seperti ini. Pertama, data di hash terlebih dahulu. Kemudian, hash tersebut dienkripsi menggunakan private key. Dan itulah digital signature-nya. Ketika diterima, penerima akan memverifikasi tanda tangan tersebut menggunakan public key. Jika cocok, berarti data tidak berubah dan benar-benar berasal dari pengirim. Selanjutnya, digital signature dipakai di berbagai sistem modern. Contohnya, untuk tanda tangan dokumen PDF, untuk sertifikasi SSL atau TLS pada website HTTPS, pada eKTP dan sistem pemerintah, lalu ada di transaksi online dan e-banking, serta pada email resmi dengan S atau MINE. Digital signature sangat penting untuk memastikan keamanan dan keaslian dokumen.
Perbedaannya jelas. Hash tidak menggunakan kunci, dan fungsinya hanya untuk integritas data. Lalu MAC menggunakan kunci rahasia dan memberikan integritas plus autentikasi. Dan digital signature menggunakan private and public key, memberikan integritas, kerahasiaan, dan bukti legal atau non-repudiation. Nah, jadi kesimpulannya, hash digunakan untuk mencek keutuhan data, MAC digunakan untuk menambah autentikasi pengirim, dan digital signature digunakan untuk memastikan keaslian, integritas, dan kekuatan hukum sebuah data. Ketiganya sangat penting untuk keamanan data modern. Terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.